Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rasulullah. Pada kesempatan ini kami akan menampilkan video tentang sebuah etnografi komunikasi pada masyarakat Kuansing atau masyarakat yang ada di kota di sini. Ini sebuah bentuk etnik di masyarakat yaitu orang Melayu dalam menyelesaikan sebuah permasalahan sengketa harta, yaitu sengketa sebidang tanah. Adapun pada video yang akan kami tampilkan ini sebuah cerita pendek, boleh dikatakan film pendek yang kami kutip dari Lembaga Adat Melayu Riau, Ulang Riau Kuansing, yang sangat mempunyai syarat makna dalam kehidupan sosial masyarakat. Kemudian pada video ini juga kami melihat ada 5 tahapan analisis dalam etnografi komunikasi. Di sini satu yaitu speech community, yang mana di sini adanya komunitas atau komunitas bicara, yaitu kelompok Uyuban, yaitu kelompok adatnya, mamanya. Dan yang kedua ada speech situation. Di sini ada situasi bicara, terjadinya pembicaraan linguistik dua kelompok yang berbeda dikondisikan dalam situasi yang ada. Nah, itu speech situation. Yang mana ini dua kelompok yang berbeda itu kaum adat dan masyarakat yang ada pada tempat tersebut. Kemudian pada video ini kami lihat juga ada speech aids, yaitu tutur bicara, uraiannya, patah titik yang ada di dalam itu. Jadi ada 4 speech event, itu peristiwa acara, penyelesaian. Di sini peristiwa acara itu ada orang, yaitu ada tempatnya di outdoor, di lapangan, di dalam pertanahan. Yang kedua di indoornya. Nanti pada video ini adanya perundingan di mamak yang dibawa ke rumah adat, itu rumah gadang yang disebut di Kuansing. Kemudian yang kelima ada speech grid. Yang sini yaitu grid itu jaring. Nah, di sini kita lihat dalam video nanti adanya kelompok-kelompok, adanya kotak-kotak, itu ada seperti kami bicarakan tadi, adanya kelompok masyarakat, ada kelompok di sini nanti ada kelompok kesilatan dan sudah. Mari kita lihat video tersebut ke TKP. Ikaw lokasi warisan kita. Ramo-ramo sikumanyanti hati minda bulan bakudua dat lamo suku usang. Nak lokang de panen dak lipuan de hujan. Harus kita petang. Yeah. Sampai ke barat, sampai ke selatan, ke timur dan ke jalan raya. Yeah. Itulah nampak milik itu. Yeah. Harus kita petang. Iya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi itu kami kan tersuruh lagi untuk mengukur tanah. Anan manon kan gitu ukur itu. Anan lokasi kok sekitar. Segelo. Iya. Dari Mudia. Kau jual itu Pak? Iya, sama sampai nan nampak. Awak punya segelo Pak? Awak. Nah, pokoknya kita mulai. Itu izin ya.
Onde mak kacau mak. Ah, apa tuh? Tanah mamak di kaplingan tuh, Lang. Yang mana? Yang di ulak kebun simit. Yang babate batang polam? Batang polam betul. Ah, Lah pastikan. pasti mak. Masalah tadi orang di situ masih situ mau keluar leh. Kita tengok leh kan mak. Kalau model itu tuh tanah awak itu. Mang tanah awak mak. Kurang ajar budak mak. Bang kurang ajar. Kalau apa tengok kan mak. Baru kan keluar. Baru pokok tengok mak kan. Berarti itu memang tanah kita. Tanah awak pokok mak harus ngomong kan. Kurang ajar budak tuh. Tapi nyebuin. Dah jualin siapa wak? Ah itu. Ah. Dei, Iwan, Ijon, yuk kita berangkat mua. Mama. Mua cepet. Di Siko, di Nagori Kuantan, adat umpamu nyawa di kandung badan, nandak nampak. Walaupun begitu, nyo bisa merubah sikap dia teroti, bahkan menjadi bagian dasar dari norma-norma hukum di setiap masyarakat. Apa kah? Apa kah? Hah? Enggak loh mak jadi itu. Apa masalahnya ukur-ukur itu? Aku tanah kami, turun temurun kami di atas itu. Dan sampai ke stand. Itu kok kemenakan kami itu ah. Tidak ada orang ukur-ukur berani itu. Di Siko, adat bukan hanya turun-temurun dari nenek moyang kita. Sebagai pelambang dari sebuah kesepakatan, Basatu padu di atas alur jepatui, menjadi penyelesai dari berbagai persoalan di masyarakat. Baiklah. Upo kalian kemenakan nambo terjadi kini dua belah pihak ikut dengan pihak itu. Jadi nampak ada persengketaan masalah tanah. Iya. Nantinya aku punya tanah kan betul. Tunggu lu tua. Iya. Tunggu lu tua. Tanah iko kok lah jole-jole dari turun temurun yang ambo tarimo. Jadi jenyo oma ambo iko go adalah milik kami. Neng kini lah diukur oleh orang. Kami ndak tarimo kok goro tua. Kepada Datuk Pucua, biangkan dicabiak gontengkan di putui. Korojo kita basamu, ngandi duluan salangka, ngan menentukan sah dengan batal. Ambo salaku nentu menyorakan kepada Datuk Pucua. Jadi Kak Ambo sebagai mama ingin kok kusui diselesain. Kok koruh di Jonian? Di Siko, di ranah Kuantan sini, adat bersendi sara, sara bersendi kitabullah. Ia tak akan luntur di terpa hujan dan tak akan lekang di sengat panas. Dengan adat istiadat, kita mampu menyatukan segala pendapat, membentangkan keharmonisan di atas segala perbedaan. Oke, itulah sebuah karya video Lembaga Adat Melayu Pansing yang kami
dikemas yang kami kutip dalam bentuk kemasan film pendek dan dibeli. Ini punya temanya merawat kultur di garis alur. Apa arti dari tema video tersebut, film pendek tersebut? Merawat kultur, yaitu merawat budaya, dirawat dan dilestarikan budaya tersebut supaya jangan hilang, jangan lekang di waktu. Apa itu di garis alur? Kultur di garis alur itu merawat budaya itu tetap lurus di garisnya dan terlaksana eksis pada posisinya. Kesimpulannya dari apa yang kita tonton tadi, yang mana Kuansing itu negeri yang beradat turun temurun dari nenek moyang orang Melayu daratan dahulu. Dari film tadi adanya sekitar tanah Soko yang turun temurun dan tidak boleh diperjualbelikan karena ini akan berguna untuk anak cucu menakan pada suatu saat dari anak cucu pedagang tersebut yang mereka nasibnya kurang beruntung dalam kehidupan bermasyarakat, dalam ekonominya. Dan tanah itu yang dimanfaatkan untuk kemenangan tersebut pada anak tersebut. Nah, jadi makanya di ranah Kuansing mungkin di Kampar juga kami dengar, kami lihat ini masih berjalan ya, walaupun tidak semaksimal gitu. Kemudian dari film ini ceritakan kisahnya yang kita tonton tadi, yang punya makna dan arahnya kemana arah ceritanya. Pada film pendek tadi kita ambil hikmahnya. Adanya Nyai Mama itu orang yang dibutuhkan selangkah dalam penyelesaian perkara-perkara di masyarakat adat. Kita lihat tetapi pedihnya, bijaksananya, itulah yang dapat kita ambil. Kemudian di sana tadi kita lihat juga dalam video adanya seorang guru silat. Arogannya, sombongnya guru silat tersebut, dia tidak melihat situasi dan kondisi sebelumnya, dan dia langsung memutuskan untuk mengambil tindakan dengan kelompok sendiri. Karena ini kita dilihat dulu apa masalah dan berdimensi bawa ke rumah. Kadang diselesaikan akhirnya berdamai. Hikmahnya dari video tersebut ternyata adat sudah punya mekanisme yang sudah diatur menurut kata orang Kuansing, sudah diatur alur Jupati. Maksudnya alur Jupati itu ya sudah menurut koridor, sudah ada koridor yang ditentukan. Bahkan kami melihat dari penyelesaian sengketa adat di jurnal-jurnal yang ada, kami lihat di Kampar juga ada penelitian tentang ini penelitian dosen kita berjana mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah wilayah Lengit Mama Desa Pulau Gatu Kecamatan Kuo. Ini terjadi sebuah jurnal. Kemudian juga ada jurnal di Kabupaten Kuansing penyelesaian sengketa tanah Soko pada suku Canyako dengan corak hukum Islam. Jadi dari penyelesaian jurnal tersebut, sini memang satu kata dalam penyelesaian sesuai dengan kita lihat pada film pendek tersebut. Yang kita ketahui sekarang tentu banyaknya kasus yang tidak kita inginkan gara-gara harta, gara-gara tanah, anak
kemenakan di Mama tidak berdamai, terjadi sengketa suami istri, bahkan anak dengan orang tua pun banyak yang terjadi cekcokan dan langsung melakukan polisi. Inilah hukum yang ada di masyarakat kita yang harus kita jaga dan kita pertahankan supaya tidak sesuatu perkara itu diselesaikan dulu di masyarakat baru ke ranah hukum. Nah, sebenarnya dilakukanlah dengan hukum kekeluargaan. Negeri ini maju, melayani, akan maju dan aman dan damai apabila ada prinsip dipakai. Kemudian untuk menutup video ini lebih memaknai akan sebuah hikmah. Mari dari film pendek tersebut, marilah kita dengarkan pepatah berpikir dari Datuk Sedi Febri Mahmud. Ini Ketua Umum Lembaga Adat Langgeng Puansi. Baik, kita dengarkan bersama-sama. Assalamualaikum, kato dimulai sombah jesimpua mairingi. Segala persoalan silang sengketa di tengah-tengah masyarakat adat cucu kemenakan. Ternyata adat bisa menjawab semua persoalan yang terjadi. Tak ada kusut yang tak bisa diselesaikan. Tak ada koruh dan tak bisa dijoniahkan. Disinilah dapat dibuktikan bahwa adat tetap eksis melintasi zaman dari generasi ke generasi. Dan apapun silang sengketo yang terjadi di rumah tanggo, di cucu kemenakan, lah sudah jalan selesainya di adat. Kusui-kusui bulu ayam paruah nama nyudai. Kok kusui-kusui sarang tempuo api nama nyudai. Kok kusui-kusui bonang kita cari ujung jo pangkalnya. Nan persoalan silang sengketo kan selesai juga. Jadi penghulu ke bawah, penghulu, monti, malin, dubalang itu adalah struktur organik yang ada di tengah-tengah nagori kita. Sedangkan lembaga adat hasil dari kesepakatan para datuk-datuk penghulu kita yang fungsinya mengayomi sebagai payung panji dari para pemangku adat nenek mama dan masyarakat adat yang ada di Kabupaten Kuantan Sengi. Keberadaan mereka tetap eksis dari masa ke masa. Selagi nagori ko betunggui, selagi penghulu lai saandiko, monti lai sasoko jopisoko, malin lai sakitabullah, dubalang lai sakudorat, tuwo lai sapakaian. Insya Allah adat tetap eksis melintasi zaman. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.